Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tri sejang Asia dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagasuara Love Music and Friendship yang kami pencerwaskan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai Perumahan Mitra Halim Kota Pinang. Dari Bumi Santi Berkata Bijak Berkarya, kembali Sisi akan coba menemani sahabat Tri di acara talk show. Dan kebetulan pada hari ini, tepatnya di edisi hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021, Radio Tri FM kedatangan tamu yang seyogyanya kita semua juga tahu kalau di Polsekta Kota Pinang ini saat ini lagi marak-maraknya ataupun lagi berpacu untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, kebetulan saat hari ini sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Polsekta Kota Pinang, Bapak AKP Bambang G. Huta Barat SHMH. Nah, hadir tengah-tengah kita dan satu kehormatan bagi Radio Tri Bagasuara kedatangan tamu yang sangat istimewa pada hari ini. Nah, langsung aja kita akan menyapa dan sekaligus berkenalan dengan Bapak Kapolsekta Kota Pinang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Bu sampai hari ini. Iya, alhamdulillah, walaupun pekerjaan sangat menuntut untuk prioritas yang nomor 1 ya Pak ya. Oke Pak, kami masyarakat Kota Pinang nih, Kabupaten Labuan Batu Selatan ingin ya berkenalan langsung ini dengan Bapak lewat udara, lewat Radio Tri Bagasuara. Ya, silakan Pak diperkenalkan Bapak Kapolsektanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan talk show on air bersama Ibu Sisi di Radio Tri Bagasuara, untuk bisa kita lebih nanti berinteraktif, biar ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka enggak sayang. Iya, pada kesempatan siang hari ini melalui Radio Tri Bagasuara ini, saya akan memperkenalkan diri juga kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Kota Pinang ataupun yang di luar dari Kecamatan Kota Pinang. Saya AKP Bambang Gunanti Huta Barat SHMH selaku Kapolsek Kota Pinang yang notabene-nya bertugas di Kecamatan Kota Pinang ini sudah hampir 1 tahun. Ya, sebelumnya memang saya belum pernah bertugas di Polres Labuan Batu ini, tapi ini suatu kesempatan buat saya bisa mengabdikan diri saya untuk masyarakat Kecamatan Kota Pinang. Ya Bu, posisi lanjut mungkin. Iya, ya Pak. Secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polsekta Kota Pinang yang sudah meringankan langkah dan meluangkan waktu. Yang kita tahu bahwa saat ini Bapak Kapolsek ini sangat sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menuntut ya energi, pikiran, dan juga yang pastinya ya harus tetap menjaga kesehatan ya Pak. Nah Pak, dari bulan Juli kan sudah ada program dari Polri ya Pak ya, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan dan bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Nah saat ini kita masih ya, Indonesia ini khususnya masih pandemik ya, masih menghadapi ya pandemi COVID-19. Nah, pasti banyak ya kejadian-kejadian yang bukan kejadian yang sangat gimana, tapi gini Pak, banyak masyarakat ini yang mungkin sebagian ada yang belum paham nih apa sih sebenarnya manfaat dari vaksinasi ya. Ada juga masyarakat yang sebenarnya nggak mau divaksin. Nah ini kan bisa dibilang ini bagi pihak dari kepolisian ya, Polri ini khususnya, dan juga pemerintah ini kan pasti sangat perlu sekali Pak mencari solusi bagaimana nih masyarakat biar mau divaksin, karena ini vaksin sangat dibutuhkan sekali ya. Selama ini kita sudah cukup bisa dibilang hampir 2 tahun ya Pak kita menghadapi pandemik ini, dan banyak juga korban dan juga banyak yang masyarakat ini yang putus pekerjaan, yang banyak menjadi pengangguran, dan notabene-nya bisa dibilang ini
masyarakat ini sangat susah, dan bisa dibilang ekonomi pun agak titik di level di bawah standar ya kan Pak. Nah ini Pak, kita sangat bersyukur karena ada pemerintah memberikan vaksinasi gratis. Nah saya meminta penjelasan dari Bapak, suka dukanya lah dulu Pak. Sukanya untuk melaksanakan vaksinasi ini Pak, program dari vaksinasi ini Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa kegiatan vaksinasi ini adalah ikhtiar dari pemerintah untuk masyarakat. Jadi yang harus dipahami dulu, vaksinasi ini sangat penting sekali dan sangat diharuskan buat kepada kita masyarakat. Yang pasti tidak ada pemerintah mau mencelakakan masyarakatnya, karena vaksin ini dibuat untuk melindungi masyarakatnya agar masyarakat Indonesia ini sehat, terbebas dari terpapar virus COVID-19. Nah, untuk vaksin ini sendiri sangat penting buat kita, ya, buat masyarakat. Kenapa? Karena salah satu target dari pemerintah sendiri ya untuk segera bisa seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa untuk memperbaiki ekonomi, kemudian bisa kita kembali kepada kehidupan yang normal seperti kemarin-kemarin. Ya salah satunya itu mencegah itu semua. Untuk bisa kita mengarah itu ke sana, itu kita harus melaksanakan vaksin. Vaksin itu diberikan kepada kita untuk bisa melindungi diri kita dari terpaparnya COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu terus bermutasi ya. Apabila masih ada masyarakat kita yang tidak tervaksin, maka tanpa disadari orang itu akan menjadi tempat mutasinya virus. Karena seperti kita ketahui ada katanya OTG, orang tanpa gejala. Tanpa dia sadari dia berpikir mungkin dia sehat ya, mungkin dia tidak terpapar, padahal dia sudah membawa virus kemana-mana. Iya benar Pak. Dia memberikan virus semua orang. Makanya di sini pemerintah sangat berusaha sekali, sangat menganjurkan sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar mau melaksanakan vaksin. Kita omong kosong kalau kita hanya berdoa terus berdoa. Memang kita yakin virus ini datangnya dari Allah, musibah itu datangnya dari Tuhan. Benar. Tapi kita sebagai makhluk manusia itu hambanya Allah itu diperintahkan juga untuk berusaha. Ya salah satu usaha kita ini apa? Ya divaksin, nggak ada lain. Di samping kita memperhatikan protokol kesehatan, vaksin lah yang harus bisa melindungi diri kita dari penyebaran COVID-19. Jadi kita kedepannya bisa hidup normal kembali, dengan catatan kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Satu informasi lagi yang paling penting Bu, supaya kita jangan supaya jangan gagal paham masyarakat ini, bahwa mungkin masyarakat ada yang melihat dia sudah tervaksin tapi kok masih terpapar Pak. Ini suatu pertanyaan bagus. Nah sebenarnya kenapa kita harus vaksin? Jadi apabila kita terpapar COVID-19 ini, efek yang ada pada kita ketika kita terpapar COVID-19 itu gejalanya relatif ringan gitu. Dan proses penyembuhannya juga lebih gampang dibandingkan pada orang-orang yang tidak tervaksin. Bahkan nanti akibatnya bisa jadi lebih fatal, bahkan sampai ke kematian. Itulah makanya kenapa kita harus divaksin. Nah, itu mungkin informasi sekelumit mungkin yang bisa saya berikan. Ya mungkin itu terlebih jelasnya nanti mungkin ada ahlinya yang bisa lebih menjelaskan. Tapi itu yang kami dapat informasi dari rekan-rekan kita medis Bu. Nah awalnya kan Pak, vaksin ini untuk divaksin ke masyarakat kan banyak ya Pak, mungkin kendala-kendala. Nah itu tadi Pak, dari pihak Polsek sendiri awal-awalnya gimana Pak? Ya itu tadi Bu, memang kita dalam melaksanakan kegiatan vaksin ini dari awalnya memang nggak gampang Bu. Apalagi untuk meyakinkan masyarakat bahwanya vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin yang aman, halal, ya. Karena selama ini masyarakat ini sudah cukup banyak masyarakat kita ini yang termakan berita-berita hoax. Dan berita hoax ini tidak pernah dikonfirmasi, mungkin kepada kepolisian nggak, atau kepada kesehatan nggak. Seperti apa sebenarnya COVID-19 ini, atau seperti apa pelaksanaan vaksin ini, apa manfaatnya, apa kegunaannya, itu tidak pernah ditanyakan. Hanya masyarakat melihat ada berita, mungkin berita yang belum tentu jelas kebenarannya, tapi itu yang menjadi konsumsi masyarakat. Apalagi ada juga sebagian mungkin yang takut kena jarum, karena takut disuntik, ya kan? Umur katanya Pak, saya nggak pernah disuntik Pak, tapi takut ini. Ya itu harus kita lawan ketakutan kita itu. Ya jadi bagaimana kita untuk bisa berusaha untuk melindungi diri kita dan jangan sampai kita terpapar oleh COVID-19 Bu. Nah seiring dengan waktu masyarakat sudah mulai sudah mulai sadar ya manfaat dari vaksin. Kita kemarin kan sempat Pak ya bisa dibilang zona merah untuk Sumatera Utara ya kan Pak. Dan saat ini juga kita kalau boleh tahu udah level berapa di Labusel nih Pak? Ya alhamdulillah ya.
sedikit juga yang perlu kami kasih informasi Bu terkait masalah penentuan zona PPKM atau level PPKM ya. Untuk alhamdulillah sekarang ini kita sudah masuk ke PPKM level 2 ya. Ini kita sedang berusaha ya, pemerintah Kabupaten Labusel juga ya, khususnya Kecamatan Kota Pinang, kami semuanya di forum komunikasi pimpinan kecamatan ya bekerja sama, mungkin di situ ada Pak Camat, ada Pak Dan Ramil, Pak Polsek beserta stakeholder yang lainnya yang Oke, sahabat Tri, dimanapun saja berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tribagas Suara Love Music and Friendship. Masih bareng Sisi menemani sahabat Tri bersama tamu istimewa, yaitu Bapak Kapolsek Kota Pinang, Bapak AKP Bambang G. Huta Barat SHMH. Nah Pak, tadi kita sudah membahas tentang vaksin panjang lebar. Nah harapan kita masyarakat Labuan Batu Selatan, khususnya masyarakat Kota Pinang ini harus bisa ya menyadarin betapa pentingnya vaksinasi untuk tubuh kita. Ya walaupun kita sudah divaksin, belum tentu kita terbebas dari ganasnya virus COVID-19, tapi agak sedikit berkurang ya mungkin cara penularannya, dan kita sudah dipersiapkan dengan kekebalan tubuh kita dengan divaksin. Nah kita Pak akan beralih nih tentang Kamtibmas nih yang ada di Polsekta Kota Pinang, khususnya di wilayah hukum dari Bapak Kapolsek ya. Nah Pak, bisa Bapak jelaskan walaupun sesibuk apapun saat ini pihak dari kepolisian tentang vaksin, dan tapi tetap yang nomor satu Kamtibmas itu tetap diprioritaskan. Nah apalagi kita akan menghadapin hari Natal ya, Natal dan Tahun Baru. Nah ini pasti ada ya himbauan-himbauan yang akan Bapak Kapolsek sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, khususnya masyarakat yang ada di Kota Pinang. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Berjumpa lagi, diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan informasi ataupun pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat Kecamatan Kota Pinang ya, bahwa kalau secara umum kami ingin menyampaikan situasi Kamtibmas di Kecamatan Kota Pinang ini cukup kondusif ya, cukup aman Bu ya, walaupun aman itu bukan berarti tidak ada kejadian. Iya. Ya, tetap ada kejadian, tapi sifatnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu sampai mengganggu situasi Kamtibmas yang ada di Kecamatan Kota Pinang ini. Ya. Nah, yang paling penting itu yang kami ingin sampaikan kepada Bu Sisi dan masyarakat Kecamatan Kota Pinang yang sedang saat ini mendengarkan live ya, saya bersama Bu Sisi adalah bagaimana kita menjaga situasi Kamtibmas pada saat pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru nantinya ya. Iya, di situ sangat penting sekali kami sampaikan kepada warga Kecamatan Kota Pinang ya, pada saat nanti pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru, kami dari Kepolisian Polsekta Kota Pinang berharap ya, kalaupun nanti masyarakat kita ada melakukan mudik atau berpergian ke luar kota ya, kami berharap ini bisa dilaporkan sebisa mungkin kepada aparat pemerintahan setempat, yang mungkin itu Kepling kah, lurah kah, atau kepala desa atau kepala dusun, agar nantinya para aparat desa ini bisa mendata berapa banyak warganya yang pergi mudik ataupun berpergian keluar kota. Iya. Nah, dan ini kita laksanakan atau kita lakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi nanti ketika pada saat warga kita ini berpergian ataupun mudik, rumah yang kosong ini dimanfaatkan nanti pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana, mungkin pencurian. Demikian posisi. Oke Pak, nah itu tadi dari segi Kamtibmas ya Pak ya. Nah sekarang nih kan akan menghadapin hari Natal dan Tahun Baru. Apakah ada himbauan ataupun informasi yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan? Nah ini kan masyarakat mungkin ada sebagian ya yang Nasrani, yang mungkin pingin mudik ya kan Pak, dan juga yang mungkin libur ya, masyarakat yang lagi libur pingin mengunjungi keluarga ataupun familinya, pasti kan mereka akan keluar kota. Nah, apakah ada strategi ataupun informasi ataupun syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin mudik? Jadi begini Bu, untuk perayaan Natal Tahun Baru ini, ya pemerintah sendiri tidak akan melakukan penyekatan. Ya, hanya ada ada beberapa syarat ya yang harus dilakukan oleh warga kita ketika ingin
berpergian atau contohnya mudik ya. Ya syarat yang utama itu adalah yang pertama adalah masyarakat harus sudah dipastikan dia sudah tervaksin. Nah, kemudian ketika dia pada saat akan berpergian dia akan melaporkan kepada pemerintahan setempat, dia akan melakukan mudik. Kemudian setelah sampai di tempat dia itu dia akan melaporkan dirinya kepada pemerintah setempat ke tempat daerah yang dia kunjungi itu, sehingga dia terdata sebagai pengunjung atau pemudik di tempat itu, di daerah yang dia kunjungi. Iya. Nah, jadi nanti juga ada pos-pos pelayanan ya, nanti menjelang Natal dan Tahun Baru ini dari kita kepolisian akan membuat pos-pos pelayanan, pos pengamanan di situ, di mana pos pengamanan ini berfungsi nanti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mungkin. Kemudian yang paling utama itu mengecek masyarakat yang melakukan mudik ini apakah sudah tervaksin. Kalau memang dia sudah tervaksin, mungkin perjalanan tidak akan dihalangi. Kemudian kalau dia memang tervaksin, mungkin disarankan untuk vaksin dulu. Dan mungkin nanti di tempat pos-pos pengamanan itu akan disiapkan tenaga medis, Bu, untuk warga yang belum divaksin. Mungkin di situ nanti akan dilakukan vaksin, agar dia bisa melaksanakan atau meneruskan perjalanannya, Bu. Iya. Sangat luar biasa ya Pak ya. Dimanapun ada masyarakat yang belum divaksin, ketika berpergian, di situ juga ada pelayanan ya Pak ya. Tapi yang paling penting itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, pada saat pelaksanaan liburan, pesan kami memang yang harapan kami itu dari kepolisian Polsek Kota Pinang ini, betul-betul masyarakat ini mau melaporkan dirinya ya kepada aparat pemerintahan setempat bahwasanya dia berpergian keluar kota, sehingga nanti kami bisa berkoordinasi dengan mungkin aparat pemerintahan setempat, contoh mungkin ya Kepling atau Lurah atau Kadeska, sehingga nanti kita bisa secara bersama-sama melakukan patroli pengamanan untuk mencegah jangan sampai terjadinya perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin akan terjadi pencurian gitu, rumah yang kosong gitu kan. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, kemudian yang paling penting lagi, nanti setelah masyarakat itu kembali dari pelaksanaan liburannya, dia harus bisa melaporkan kembali juga kepada aparat pemerintahan setempat. Tujuan untuk apa? Untuk kita nanti bisa melakukan pengecekan, ya, mungkin apakah dia perlu dilaksanakan seperti yang selama ini kita terapkan untuk pelaksanaan karantina dulu, ya, sebelum dia melaksanakan berinteraksi dengan masyarakat setempatnya. Untuk mencegah itu, Bu. Ya, hal ini paling penting untuk kita kembalinya memang nanti ke virus lagi nih, Bu. Kembalinya kita untuk virus. Iya benar Pak, iya benar. Karena sekarang ini, Bu, ya terus terang aja sekarang ini pelaksanaan tugas kita pun pasti sekarang ini dipusatkan pada bagaimana kita pengendalian virus ini. Contoh mungkin lalu lintas, melaksanakan tugas di jalan. Di samping melaksanakan tugasnya sehari-hari pengaturan di jalan lalu lintas, itu memberikan himbauan juga kepada masyarakat agar kemana-mana itu tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker. Ya, jadi sekarang lebih diutamakan itu, Bu, himbauan dari kepolisian itu. Ya mungkin kalau dia, ya mohon maaf, mungkin nggak pakai helm mungkin dikasih teguran aja, tapi kalau nggak pakai masker nih dikasih mungkin suruh balik, ada sanksinya, Bu. Ya mungkin sanksinya. Iya benar ya Pak ya. Seperti itu, Bu. Jadi memang ujung-ujungnya pekerjaan kita ini saat sekarang ini, kegiatan kita ini pasti bermuara pada itu tadi, ke vaksin ya Pak ya. kita mencegah jangan sampai terjadi lagi seperti yang disampaikan oleh pemerintah, kita mencegah jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Iya benar, gelombang ketiga, soalnya kita juga udah dengar dari media elektronik ya Pak ya, di televisi sepertinya COVID-19 ini sudah mutasi lagi ya, dengan mutasi varian Omikron. Nah, ini penularannya katanya 5 kali lipat ya Pak ya. Makanya. Nah, jadi masyarakat harus bisa paham dan antisipasi. Nah, vaksin ini juga Pak, kembali ke vaksin ya Pak. Vaksin ini juga kalau tidak ada kerjasama dan kesadaran masyarakat dengan pemerintah dan aparat, kita juga tidak akan bisa keluar dari Pak, yang namanya penyakit COVID-19 ini, kita nggak akan pernah bisa keluar. Bahkan mungkin akan bertambah. Dan harapan kita juga kepada masyarakat, ya masyarakat juga harus mempunyai kesadaran tinggi. Nah, sudah kita lihat yang beberapa tahun yang lalu banyak korban jiwa dari ganasnya COVID-19 ini, ya kan Pak. Nah, protokol kesehatan sepertinya nggak sulit, kemana-mana mempergunakan masker, kan sebenarnya untuk kesehatan, ya kan Pak. Betul. Nah, satu lagi ada pertanyaan Pak, apakah di bulan 12 ini pesta masih tetap berlaku? Boleh, diperbolehkan? Karena gini, Bu, seperti yang disampaikan oleh pemerintah, menjelang Natal dan Tahun Baru ini di seluruh provinsi, kabupaten, kota, Bu, itu kita diberlakukan level 3. Kalau kita sudah level 3 itu berarti ada aturan-aturan atau SOP yang harus diperhatikan. Nah, jelas nanti di level 3 itu sudah banyak ketentuan bagaimana kitanya harus
melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Ya Bu ya. Jadi kalau untuk di level 3 itu mungkin pelaksanaan pesta mungkin untuk saat sekarang ini mungkin belum bisa dilaksanakan. Ya, gitu ya, jadi Pak. belum bisa, ditunda dulu lah. Iya, ya, ditunda kita dulu. apalagi kita menjelang apa ini yang kita antisipasi itu jangan sampai nanti pasca liburan Natal dan Baru ini yang seperti kita sampaikan tadi terjadinya gejolak gelombang ketiga itu. Iya, Kita iya. belum antisipasi. Kenapa? Makanya di pemerintah tuh sangat mengharapkan sekali, sangat mengimbau sekali agar masyarakat itu sebelum Natal dan Tahun Baru ini paling tidak minimal 70% itu masyarakat itu harus tervaksin. Iya, Tujuannya iya, itu tadi, tujuannya mengantisipasi. ya, mengantisipasi Tujuannya itu tadi. ya. Jadi masyarakat itu bisa terlindungi ketika pada saat dia melaksanakan liburan. Jadi setelah kembali dari liburan juga dia tidak membawa virus. Iya, Nah, iya, itulah iya. yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, inilah sekarang upaya dari pemerintah sendiri dan kita harus dukung. Iya, iya. Nah, kepolisian juga saat sekarang ini memang lagi berupaya, ya kan, bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan stakeholder yang untuk bisa mengantisipasi ini, sama-sama menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat mau divaksin, agar masyarakat patuh akan protokol kesehatan. Ya, tujuannya bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi kepentingan kita semua. Ya, kita karena kita berkeinginan, kita berharap pandemi yang cepat berlalu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang udah menjadi aturan, menjadi SOP itu tidak kita laksanakan, ya sia-sia jadinya. Iya, iya, benar. Upaya yang sudah kita laksanakan ini sudah bagus, sudah baik, tapi kalau kita tidak itu tadi melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan di masa pandemi ini, kan kita kan jadi sia-sia Iya, semuanya. iya, benar. Nah, itu harapan kita. Jadi kita juga jangan cukup hanya berdoa aja, berdoa. Iya, Ya, benar. ya memang musibah kan seperti saya bilang tadi, musibah itu semuanya, cobaan itu datangnya dari Allah. Iya. Kita yakinkan itu semuanya. Iya, benar-benar, Nah, Pak. tapi Allah juga menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berusaha. Ya usaha kita ini tadi lah, memperhatikan protokol kesehatan, melaksanakan benar. vaksin. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan itu semuanya, ya cepat semuanya, ya sudah. Sudah, kita udah terlepas ya Pak dari Iya, pandemi ini. Iya. Nah Pak, menurut catatan nih ya, menurut catatan dari yang saya lihat sih ya, sepertinya ini dari kita nih Kabupaten Labuan Batu Selatan, kita punya 5 kecamatan, benar. Kampung Rakyat, Tergambah, Kota Pinang, Sungai Kanan, dan Silangkitang. Nah, dari yang kelima ini, untuk Polsekta Kota Pinang sendiri ini, menurut Bapak, kita sudah dari peringkat nomor 1 atau peringkat nomor 5 dari kecamatan-kecamatan lain, Pak. Nah, ini biar paham juga masyarakat Kota Pinang nih. Soalnya Bapak Kapolsek ini kan udah rela-rela nih ya meluangkan waktu yang sebenarnya notabene-nya Bapak ini kegiatannya sangat padat, yang mana memikirkan vaksinasi kayak mana caranya biar bisa tembus 70%, belum lagi keamanan dan belum lagi yang lain-lainnya. Nah, menurut Bapak untuk Kota Pinang ini udah berapa persen yang sudah divaksin? Nah, ini pertanyaannya enak-enak sedap nih, Pak. Ya, baik Bu, ya. Bahwa di Kabupaten Labusel ini kita kan ada 5 kecamatan. Iya. Ya. Ada Kecamatan Kota Pinang, Torgamba, Kampung Rakyat, Sekanan, Silangkitang. Nah, ini ada 2 kecamatan yang masyarakatnya cukup padat. Yang pertama itu masyarakat di Torgamba dan Kecamatan Kota Pinang. Iya, benar. Nah, di sini hampir 50%, 70% populasi masyarakat Kabupaten Labusel ini ada di Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kota Pinang. Ya, di mana jumlah target sasaran kita aja di Kecamatan Kota Pinang ini ada sekitar 52.246 orang. Iya. Ini jumlah target sasaran kita. Target sasaran ini bukan berarti jumlah penduduk, Bu, ya. Iya. Nah, jumlah penduduk kita itu hampir 64-an, Bu. 64.000. Iya, Ya, kalau saya nggak salah. Ya, jadi dari jumlah target sasaran kita 52.246 ini, yang baru melaksanakan vaksin itu baru hanya sekitar 21.017 orang, Bu. Jadi kalau dipresentasikan dari angka tadi 52.246 itu, kita hanya baru di angka 40%, 40,22%, Bu. Nah, kalau dibandingkan dengan kecamatan yang lain, ya kita nomor 2 paling bontot lah, Bu. Iya, nomor 2 paling bontot Kecamatan Kota Pinang ini. Makanya saya bersama stakeholder yang lain, ada Pak Camat, ada Pak Dandramil, ada yang lain-lain itu, memang sekarang ini memang lagi berupaya bagaimana. Jadi kecepatan kita tuh atau akselerasinya itu memang betul-betul harus nggak bisa rata-rata lagi, Bu. Harus di atas rata-rata untuk bisa mencapai target kita sampai dengan akhir tahun ini atau akhir
iyalah akhir tahun 2021 ini bisa mencapai 70%, ya. Jadi memang sekarang ini nggak bisa kita lagi santai-santai. Iya, nggak bisa main-main ya, harus Pak. Akselerasinya harus di atas 120 kecepatannya, Bu, 120 per kilometer, baru bisa kita sampai nanti 70% pada saat di akhir Desember nanti. Iya, ya mudah-mudahan Pak ya harus optimis nih ya. Saya juga insya Allah Pak, kalau memang nanti di data bisa masyarakat nggak mau datang, kalau mau vaksin di studio pun juga kita sediakan tempat Pak. Iya memang gitu Bu. Ya kita nanti memang sistemnya seperti yang saya sampaikan tadi sama Ibu tadi, jemput bola ya Pak. Kita sekarang ini harus jemput bola. Iya. Karena ya itu tadi, kenapa sampai masyarakat nggak datang ke tempat bervaksin ini? Mungkin ya dengan berbagai macam alasan. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin ada yang memang dia memang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan vaksin. Ada mungkin karena dia mungkin rasa ketakutannya yang mungkin karena memang ya banyak, katanya saya dari kecil nggak pernah disuntik Pak, katanya gitu. Ada juga mungkin yang termakan berita hoax dari itu Bu. Jadi macam-macam Bu. Jadi inilah yang harus kita sampaikan atau yang mesti kita berikan edukasi kepada saudara-saudara kita ini atau warga kita ini agar mereka paham sebenarnya vaksin itu seperti ini, tidak berbahaya, dan vaksin ini adalah vaksin yang memang cukup aman karena sudah melalui uji klinis beberapa kali. Udah halal ya, MUI juga udah mengizinkan ya kan. Saya di sini, kita di Kecamatan Kota Pinang semua sudah vaksin, wakil bupati sudah vaksin, wakil ketua MUI sudah vaksin, ketua NU sudah vaksin. Jadi apalagi yang kita khawatirkan? Iya benar. Jadi kita jangan termakan berita hoax. Kita lihat aja langsung seperti apa kan gitu. Jadi vaksin ini semuanya memang ya harus kita divaksin lah, diharapkan seperti itu Bu. Iya, kalau kita lihat nih masyarakat masyarakat ini khususnya Indonesia nih ya, masyarakat Indonesia kalau memang selalu melihat berita-berita di televisi, ya alhamdulillah kita sebenarnya 5 negara yang kelima yang bisa meredam ya Pak naiknya tentang penanggulangan COVID-19 ya. Termasuk Indonesia ini urutan yang kelima. Nah, jadi kalau bisa dengan adanya vaksinasi ini yang bisa dibilang mengenjot ya, biar bisa 70% masyarakat Indonesia bisa divaksinasi ya, kalau bisa bila perlu pun dari 80%, jadi level kita ini bisa jadi urutan kedua dari negara-negara lain yang bisa mengatasi penyebaran virus COVID-19 ya kan Pak. Itulah harapan kita ya kan. Ya memang luar biasa Bu. Jadi strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah kita itu memang cukup luar biasa, dan hasilnya memang sudah kita rasakan. Seperti apa kita lihat hasil bagaimana pemerintah itu bisa menekan penyebaran COVID-19, termasuk di situ menekan angka kematian. Jadi benar. Cukup luar biasa Bu, kita apresiasi itu bagaimana. Jadi ini memang terbukti memang luar biasa. Nah itu dia Bu, iya kan. Dan kita itu, keberhasilan kita itu sampai diakui beberapa negara tetangga. Nah kita hapus juga nih ya, kasih aplaus juga buat Polri ini ya Pak ya, yang memang sangat luar biasa. Saya sendiri saja kalau melihat sendiri, aduh sangat luar biasa ini kerja polisi ini. Kalau bisa dibilang tumpang tindih lagi ini yang kerja, tapi dengan semangat 45 dan semangat yang mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu bisa menurunkan ya penularan COVID-19 yang ada di Indonesia ini, bisa meredam. Jadi pihak dari Polri ini tidak lagi ragu-ragu lagi untuk terjun ke lapangan, dan saya sangat salut Pak, benar ada bapak-bapak Kamtipmas ya Pak ya, yang selalu menghimbau halo kan kayak gitu. Saya gini, ya Allah, mudah-mudahan lah masyarakat ini semakin diberi kesadaran agar mau divaksin dan menghargai bapak-bapak polisinya ataupun bapak-bapak yang lainnya yang selalu menghimbau agar masyarakat ini mau datang untuk divaksin. Ya, kalau memang keberatan mau datang, boleh dari pihak bapak-bapaknya ini ya, bapak Polsekta ini ya, bapak-bapak yang ada di Polsekta bersedia untuk menjemput ya kan Pak. Bersedia Bu, bersedia ya kan. Langsung kita datangin ke tempat. Kita datangin, iya benar. Nah Pak, ada lagi mau kita sampaikan Pak sebelum kita akhiri talk kita? Sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan himbauan kepada masyarakat semuanya Bu, supaya nanti pertemuan kita ini atau pembicaraan kita ini ada kesimpulannya. Iya. Ya, kesimpulan dari apa kita ini ya, pertama memang kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kami Kecamatan Kota Pinang ini agar kiranya mau untuk melaksanakan vaksin. Ya, mari sama-sama kita melindungi diri kita dengan cara bervaksin, ya, kemudian melindungi keluarga kita, melindungi rekan-rekan kita, tetangga kita, semuanya dengan cara bervaksin. Yang kedua,
nanti pada saat pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru, kami berharap betul-betul kepada masyarakat kami betul-betul melaksanakan atau melakukan komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang baik kepada aparat pemerintah setempatnya, ya, tujuannya untuk agar ketika memang warga kami ini akan meninggalkan rumahnya untuk berpergian, diketahui oleh aparat setempatnya untuk bisa kami melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat melakukan pengamanan, yaitu dalam bentuk patroli, ya, agar jangan sampai terjadi nanti hal yang tidak diinginkan ketika mereka pulang barang-barangnya sudah ludes semua. Iya, benar. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, ya, ketiga sebelum berakhir ini memang agak sedikit di luar pokok pembahasan kita tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa saya mengajak seluruh warga Kecamatan Kota Pinang ini agar sama-sama kita memerangi narkoba. Ya, karena memang di Kecamatan Kota Pinang ini, dimanapun saya duduk, dimanapun sama siapapun saya ketemu, selalu yang dibahas sama saya itu adalah masalah narkoba. Iya, Bu, benar, ya? Pak. Udah nggak awam lagi. Sudah tidak asing lagi. Jadi mari sama-sama ini kita betul-betul benar-benar kita berantas secara bersama, ya, artinya harus ada peran aktif dari masyarakat, komunikasi yang baik masyarakat dengan Polri, sehingga ini bisa sama-sama kita atasi, ya, sehingga anak kita bisa melindungi keluarga kita, anak-anak kita ini dari bahaya narkoba. Gak usah takut memerangi narkoba, ya, masa kita takut dengan bandar-bandar narkoba itu? Apa sih kekuatannya kita punya warga satu RT, satu lingkungan, satu apa, masa kita melawan satu bandar narkoba aja kita takut. Kalau takut mungkin bisa disampaikan kepada kami, ya, pada pihak kepolisian. Gak usah ragu, ya, mungkin nanti informasi yang diberikan identitas kami rahasiakan, ya. Mungkin itu aja dari kami, Bu, pesan-pesannya, ya. Sebelum kita akhiri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami sudah diundang kemari, sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtimas kepada masyarakat Kecamatan Kota Pinang, sehingga apa yang kami mau sampaikan ini sudah tersampaikan di Radio Tri Bagaswara ini, sehingga masyarakat luas Kecamatan Kota Pinang ini bisa mendengar. Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Kota Pinang ini bisa mendengar semuanya, sehingga tidak ketinggalan informasi dan tidak ragu-ragu lagi, ya, untuk tidak ragu-ragu lagi melangkahkan kakinya ke tempat-tempat vaksin yang sudah kita siapkan, Bu. Iya. Oke, buat sahabat Tri dimanapun saja berada, terima kasih buatnya Bapak Kapolsek Kota Pinang yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, banyak ya yang kita dapatkan dari talkshow kita pada siang hari ini. Yang pertama, begitu besarnya ya untuk manfaat dari vaksin. Nah, jadi dihimbau untuk kepada masyarakat yang belum divaksin, ayo kunjungin tempat-tempat pelayanan vaksin. Nah, karena vaksin ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, yang berikutnya tentang Kamtibmas, dan ingat ketika kita berpergian nanti tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang berikutnya tentang narkoba tadi, ya, marilah kita sama-sama memerangi narkoba, karena siapa lagi yang akan memerangi narkoba kalau nggak kita, masyarakat Indonesia, ya, masyarakat khususnya masyarakat Kota Pinang. Nah, sering kita lihat baik di majalah, di koran ataupun di televisi, betapa berbahayanya narkoba bagi kesehatan tubuh kita. Oke, sahabat Tri dimanapun saja berada, demikian tadi talkshow kita pada hari ini bersama Bapak Kapolsek Kota Pinang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa yang belum divaksin masyarakat tetap mendatangi posko-posko yang ada pelayanan vaksin. Nah, dari kawasan Jalan Kampung Bedagai Perumahan Mitra Halim Kota Pinang, Sisi pamit undur dari ruang dengar sahabat Tri bersama Bapak Polsek Kota Pinang mengucapkan terima kasih, dan kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore, dan terima kasih.